Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi hari ini dalam pembahasan konsep mol, jumlah partikel, massa zat, dan volum zat. Mol bisa ditentukan dari jumlah partikel, massa zat, molaritas, dan volum gas. Pertama, jumlah partikel. Mol adalah satuan jumlah zat, sama seperti satu pasang yang jumlahnya 2 buah, atau satu lusin yang jumlahnya 12 buah, atau satu kodin jumlahnya 20 buah. Lalu berapa jumlah zat dalam satu mol? Dari berbagai eksperimen yang dilakukan, diketahui bahwa dalam 1 mol atom karbon, 12, terdapat 6,02 kali 10 pangkat 23 atom karbon. Angka ini merupakan suatu tetapan yang menyatakan jumlah partikel dalam 1 mol zat. Maka, jika 1 mol adalah 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel, maka 2 mol adalah 12,4 kali 10 pangkat 23 partikel. Partikel dapat berupa atom, molekul, ataupun ion. Maka 1 mol H2O sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul H2O. Begitu juga dengan 1 mol Fe dan 1 mol Na. Contoh, tentukan jumlah partikel yang terdapat dalam 3 mol AU. Jika 1 molnya adalah 6,02 kali 10 pangkat 23, jika 3 mol adalah 3 kali 6,02 kali 10 pangkat 23 atau 18,06 kali 10 pangkat 23 atom AU. Kedua, tentukan jumlah mol dari 3,01 kali 10 pangkat 23 molekul NaOH. Jumlah mol. Maka jumlah mol sama dengan jumlah partikel dibagi 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul. Dapat 0,5 mol NaOH. Yang kedua, jumlah mol dari massa zat. Kita pernah berbelanja 1 lusin jeruk nipis dan 1 lusin jeruk bali misalnya. Jumlahnya sama banyak, sama-sama 12 buah. Tapi apakah massanya sama? Tentu saja tidak. Karena beda jenis jeruk, beda ukuran. Nah, begitu juga dengan atom atau molekul. 1 mol atom atau molekul, apapun jenisnya, akan memiliki jumlah partikel yang sama sebesar 6,02 kali 10 pangkat 23. Namun massanya belum tentu sama, karena tergantung pada jenis atom atau molekulnya. Dalam hal ini, massa atom relatif atau massa molekul relatif. Contoh, massa molar Al sama dengan 27 gram per mol. Massa molar H2O sama dengan 18 gram per mol. Dengan demikian, dapat dirumuskan hubungan antara jumlah mol dan massa zat sebagai berikut. Massa sama dengan mol dikali massa atom relatif atau massa molekul relatif. Jadi mol sama dengan massa dibagi massa atom relatif atau massa molekul relatif. Contoh, jika terdapat 88 gram H2O, berapa mol H2O yang ada? Dicari dulu massa molekul relatif CO2. ARC tambah 2 ARO, ARC 12, ARO 16 kali 2 dapat 44 gram per mol. Maka jumlah mol H2O adalah 88 gram dibagi 44 gram per mol. 44 gram per mol adalah massa molekul relatif H2O. Maka didapat 2 mol H2O. Selanjutnya, menentukan jumlah mol dari volume zat. Volume zat adalah volume 1 mol gas. Volume molar gas adalah volume 1 mol gas. Volume molar gas tidak tergantung pada jenis gas, tetapi dipengaruhi oleh keadaan gas tersebut. Dalam hal ini suhu, volume, dan tekanan. 1. Pada keadaan standar STP, kondisi standar atau kondisi standar temperature pressure adalah kondisi di mana
keadaan suhu 0 derajat Celcius atau sama dengan 273 Kelvin dan tekanan 1 atm. Jika dimasukkan pada persamaan di atas, maka P STP sama dengan nRT per P. Dimasukkan nilai koefisien, maka volume pada kondisi standar PSTP sama dengan N dikali 22,4 liter per mol. Dengan demikian, rumus volume gas pada keadaan standar dapat ditentukan dengan rumus mol dikali 22,4 liter per mol. Jika ditanya mol adalah volume keadaan gas, volume gas dibagi 22,4 liter per mol. Yang kedua, keadaan suhu pada tekanan tertentu. Artinya, tekanan tidak 1 atmosfer atau suhu tidak 0 derajat Celcius atau 273 Kelvin, maka rumus yang digunakan adalah V sama dengan nRT per P, tekanan. Nah, kembali lagi di jembatan mol. Ketika diketahui jumlah partikel, dan kita ingin mencari volume gas atau massa gas ataupun molaritas, maka terlebih dahulu jumlah partikel tadi dikonversi ke dalam bentuk mol. Baru kita cari molaritas, massa ataupun volume gas. Begitupun sebaliknya, jika yang diketahui adalah massa, maka kita bisa menentukan berapa volume gas dari senyawa tersebut, berapa molaritas atau jumlah partikelnya sesuai dengan yang diketahui pada soal atau yang ingin kita cari. Contoh, tentukan massa dari 8,96 liter gas NH3 amonia. MrNH3 adalah 17 gram per mol pada STP. Sebelum menentukan massa dari gas NH3, tentukan dulu jumlah mol dari NH3. Jumlah mol NH3 adalah volume gas dibagi 22,4 liter per mol. Maka dia dapat 0,4 mol NH3. Setelah itu baru kita hitung berapa massa NH3. Jumlah mol NH3 sama dengan massa NH3 dibagi massa molekul relatif. Maka massa NH3 sama dengan jumlah mol NH3 dikali massa molekul relatif NH3. Massa NH3 sama dengan 0,4 mol dikali 17 gram per mol. Didapat massa NH3 sama dengan 6,8 gram. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.